Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat perkembangan kebijakan-kebijakan yang mau dilakukan oleh pemerintah tentang P3K dan para tenaga honorer, maka hari ini kita coba menambah wawasan untuk membandingkan gaji P3K dan gaji honorer setelah 28 November 2023. Kali ini kita bahas khusus untuk tamatan SMA dulu. Gaji P3K itu diatur oleh Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Sedangkan gaji honorer harus mengikuti aturan Kementerian Keuangan melalui PMK, Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan. Kita coba bahas dulu gaji P3K. Gaji P3K diatur dengan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Pasal 2 ayat 2 P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan gaji yang besarnya berdasarkan golongan dan masa kerja golongan. Sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini. Jadi ada lampirannya nantinya. Akan kita lihat nanti lampirannya. Di pasal 4 ayat 2, tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan lainnya. Pasal 5 ayat 2, gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada APBD. Ini yang perlu kita catat, APBD. Inilah daftar gaji sesuai Perpres 98 tahun 2020. Kita coba perbesar supaya bisa kita lihat. Inilah golongan gaji dari tamatan S1. S1 itu kalau di P3K itu golongannya golongan 9. Masa kerja golongan MKG, ini MKG. Masa kerja golongan 0 tahun, gajinya sama dengan ini. 2.966.500. Sekarang kita lihat SMA. Kenapa kita lihat SMA? Karena inilah yang kita bandingkan dulu. Banyak tenaga honorer yang SMA, tamatan SMA, yang ingin diangkat menjadi P3K. Ini yang kita bandingkan sekarang. Tamat SMA ini, kalau diangkat P3K, dia masuk di golongan 5. Kalau masa kerja golongannya 0 tahun, artinya masih baru ya, maka gajinya 2.325.600. Kita fokus pembahasan di tamatan SMA untuk P3K. Kita buat di sini. Gaji P3K tamatan SMA masa kerja golongan 0 tahun adalah 2.325.600. Sekarang kita bahas gaji honorer. Artinya ini belum diangkat P3K. Tetapi pasca 28 November 2023. Karena pemerintah akan memperbaiki gaji honorer sesudah dihapuskan nanti istilah honorer itu. Gaji honorer itu diatur dengan PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan ini dikeluarkan setiap tahun. Untuk tahun 2023, inilah Peraturan Menteri Keuangannya. Nomor 83 PMK 02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023.
Inilah yang berlaku untuk tahun 2023. Nanti untuk tahun 2024 akan dikeluarkan lagi PMK-nya. Kita lihat di lampiran PMK ini, butir 29, di sana dikatakan honorarium Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Honorarium ini sama dengan gajinya untuk tenaga honorer. PMK ini membagi per provinsi. Contoh, Aceh. Satpam pengemudi itu gajinya 4.020.000. Petugas kebersihan dan pramubakti itu 3.654.000. Kita lihat Bangka Belitung di sini. Satpam pengemudi 4,2 juta. Sedangkan petugas kebersihan pramubakti 3,8 juta. Artinya berbeda di setiap provinsi. Kita lihat Jawa Timur, karena Jawa Timur itu sangat besar jumlah tenaga honorernya. Inilah yang paling kita perhatikan karena jumlah honorernya sangat banyak. Jawa Timur, Satpam pengemudi gajinya Rp4.135.000. Sedangkan petugas kebersihan pramubakti adalah 3,7 juta rupiah. Silakan Anda lihat provinsi-provinsi lain. Yang kita coba acuannya untuk Jawa Timur dulu. Tamatan SMA, ini untuk Kalimantan, dan provinsi lainnya. Ini ada 34 provinsi. Gaji honorernya sesuai dengan PMK tadi, untuk Provinsi Jawa Timur, Satpam pengemudi itu adalah 4,1 juta rupiah. Sedangkan untuk petugas kebersihan pramubakti itu 3,7 juta per bulan. Sekarang kita bandingkan. Berapa gaji P3K tamat SMA? Berapa gaji honorer tamat SMA? Kita lihat, untuk Satpam dan pengemudi, gaji honorernya di PMK adalah 4,1 juta rupiah. Sedangkan untuk gaji P3K, 2.325.600. Itu gaji pokok. Untuk petugas kebersihan pramubakti, gaji honorer 3,7 juta rupiah. Sedangkan gaji P3K 2.325.600. Kenapa sama gaji P3K? Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti? Karena golongannya golongan 5. P3K itu berdasarkan golongan dan masa kerja. Sekarang kita lihat mana yang paling besar. Tentu Anda bisa melihat di sini. Dan mana yang Anda pilih yang paling enak, itu tergantung Anda. Banyak wali kota tidak mau menyerahkan Satpam, pengemudi, petugas kebersihan pramubakti ke outsourcing. Contoh, wali kota Surabaya, Jawa Timur. Beliau tidak mau menyerahkan ke outsourcing, tetapi langsung ditangani oleh mereka supaya gajinya tidak dipotong oleh perusahaan. Inilah yang kita harapkan. Tetap bekerja di instansi pemerintah. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.